Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sehat dan tetap jaga protokoler kesehatan. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman tetap diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, walaupun pada masa pandemi ini kita harus tetap semangat ilmu dalam belajar, tidak boleh menyerah dengan keadaan. Untuk itu, dalam hal ini kita akan tetap melaksanakan pembelajaran walaupun melalui daring. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiwi Widati, mahasiswa Pascasarjana, angkatan 2019. Kebetulan saya sedang menempuh mata kuliah KPL. Untuk itu, izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing bersama dengan teman-teman, terutama pada mata kuliah Landasan Sosial Budaya Bimbingan dan Konseling. Teman-teman, setelah minggu yang lalu kita telah mempelajari aspek budaya dalam tingkah laku dan layanan bimbingan konseling. Dan ternyata bahwa tingkah laku itu adalah merupakan gejala munculnya budaya. Dengan demikian, sebagai calon konselor nantinya kita harus mengetahui dan memahami perilaku-perilaku yang muncul pada konseling, terutama dalam proses bimbingan konseling. Nah, bagaimana budaya-budaya dapat mempengaruhi perilaku seseorang itu? Maka pada pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan keempat, kita akan membahas materi tentang budaya dan perilaku. Teman, setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan teman-teman dapat memahami hakikat budaya dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia, yaitu dapat menganalisis dan mengaplikasikan aspek sosial budaya dalam perilaku problematik maupun non-problematik. Nah, tagihannya nanti adalah teman-teman dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku apa saja yang akan menjadi munculnya masalah pada anggota masyarakat, terutama konseli dalam budayanya masing-masing. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian budaya. Budaya menurut Skinner, Kahum Behavior menyatakan bahwa budaya adalah seperangkat penjadwalan reinforcement. Sedangkan menurut kaum kognitif bahwa budaya adalah serangkaian proses informasi. Menurut Triandis 1994 bahwa budaya adalah seperangkat buatan manusia yang terdiri dari elemen objektif dan subjektif, yang pada masa lalu mampu meningkatkan peluang untuk survival dan berhasil dalam menghadapi lingkungan ekologisnya. Dan oleh karenanya, buatan itu dipakai bersama-sama oleh mereka yang bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara umum, dan mereka yang hidup dalam tempat dan waktu yang sama. Jadi budaya adalah sebuah ciri atau identitas dari sekumpulan orang yang mendiami wilayah tertentu, di mana budaya ini timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang, sehingga membentuk suatu kebiasaan yang pada akhirnya menjadi sebuah budaya dari masyarakat itu sendiri. Nah, budaya yang telah terbentuk itu akan masuk dan mengakar di dalam kehidupan manusia, sehingga tanpa kita sadari bahwa budaya ini telah mempengaruhi kehidupan manusia. Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan itu mempengaruhi manusia dalam perilaku. Manusia akan didikte oleh budaya dalam hal berperilaku, baik perilaku baik maupun perilaku yang buruk. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa
Banyak sekali perilaku-perilaku manusia yang dipengaruhi oleh budaya tersebut. Nah, di bawah ini akan saya sampaikan sebagian perilaku-perilaku manusia yang dipengaruhi oleh budaya. Yang pertama adalah budaya mempengaruhi perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam hal ini, kebiasaan-kebiasaan manusia dalam berinteraksi dengan orang lain telah merubah perilaku manusia ketika bersosialisasi. Saat ini, kita telah hidup di zaman yang serba canggih. Semua aspek di kehidupan ini telah disentuh oleh teknologi. Salah satunya adalah aspek komunikasi dengan HP atau handphone sebagai produknya manusia. Hal ini membuat manusia terbiasa menggunakan handphone tersebut untuk berkomunikasi, sehingga terbentuklah budaya media sosial. Manusia kini lebih memilih bersosialisasi melalui media-media sosial tersebut, seperti misalkan WA, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain sebagainya, daripada bersosialisasi dengan lingkungannya secara langsung. Akibatnya, mereka menjadi pasif terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu budaya mempengaruhi manusia mengambil keputusan dalam berperilaku konsumsi. Nah, teman-teman, berkembangnya industri akibat teknologi membuat perusahaan memproduksi barang-barangnya secara massal dan relatif murah. Hal ini juga turut mempengaruhi perubahan kebudayaan manusia yang pada awalnya merupakan masyarakat agraris secara bertahap berubah menjadi masyarakat perkotaan. Akibatnya terciptalah tata nilai baru dan pola hidup yang baru akibat dari budaya manusia yang telah menjadi masyarakat perkotaan tersebut. Hal ini menyebabkan kebutuhan hidup mereka menjadi semakin banyak, sehingga membuat mereka terus-menerus membeli produk untuk memuaskan kebutuhan budaya baru tersebut. Pada akhirnya terbentuklah masyarakat konsumtif, yaitu masyarakat yang selalu mengkonsumsi barang maupun jasanya. Terlebih lagi yang ketiga ini adalah budaya mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat. Teknologi yang semakin berkembang ini mempengaruhi tatanan hidup manusia. Manusia terbiasa menggunakan teknologi canggih yang telah diciptakannya. Akibatnya, budaya manusia yang dahulunya hidup dengan sederhana, kini berubah menjadi sangat canggih. Perubahan budaya ini menciptakan masyarakat modern, yaitu masyarakat yang hidup dengan dikelilingi oleh teknologi canggih tersebut. Misalnya, mau cuci pakaian ya, sekarang ada mesin cuci. Mau mandi ada heater, mau menanak nasi tinggal colok magicom dan lain sebagainya. Akibatnya masyarakat sekarang adalah masyarakat yang semakin malas. Nah, itu bisa mempengaruhi budayanya, sehingga budayanya sekarang adalah budaya malas. Nah, dalam hal ini elemen budaya ya, dari penjelasan di atas bahwa elemen budaya yang sering digunakan adalah kebiasaan berpakaian, alat-alat teknologi, metode mencari makanan, kegiatan ekonomi, pola interaksi sosial, pola asuh, cara mengambil keputusannya bagaimana, cara menyelesaikannya konflik bagaimana, kepercayaan dan pengaturan hubungan manusia dengan alam dan manusia, pilihan seni, cara pandang tentang dunia, dan pola komunikasi atau bahasa. Nah, menurut Triandis ada 3 aspek yang dapat mempengaruhi budaya. Yang pertama adalah aspek interaksi adaptif. Maksudnya di sini adalah budaya menyesuaikan kondisi yang berlaku di masyarakat. Karena manusia adalah selalu berbicara satu sama lainnya, pada akhirnya mereka mencapai suatu kesepakatan dalam hal apapun melalui bahasa yang disampaikan tersebut, baik melalui tulisan, alat baru, keterampilan maupun ide-ide tentang perilaku yang benar dan efektif atau kurang efektif. Sehingga pola masa lalu yang dianggap efektif
akan diteruskan kepada teman dan generasi selanjutnya, sehingga terbentuklah budaya. Sedangkan jika ide-ide ini sudah tidak efektif atau sudah tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat, maka budaya ini akan dihilangkan. Aspek berikutnya adalah elemen yang dimiliki bersama. Maksudnya adalah elemen-elemen dan unsur-unsur budaya harus dimiliki oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu secara bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, karena budaya selalu berubah walaupun pelan-pelan, yaitu memerlukan 1 atau 2 generasi untuk melihat transformasi yang terjadi. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa orang yang mempunyai kebiasaan sama memiliki satu budaya yang sama. Nah, perlu karena budaya yang satu, ya, satu kesatuan yang kompleks. Misalnya, orang mempunyai kebiasaan bangun tidur langsung minum kopi. Belum tentu mereka memiliki budaya yang sama. Karena budaya tidak hanya ditentukan oleh satu kebiasaan yang sama saja. Namun, hal ini ditentukan oleh banyak aspek seperti yang sudah kita bahas pada bab-bab yang terdahulu. Aspek yang ketiga adalah transmisi kepada orang lain. Maksudnya, elemen budaya harus ditransmisikan kepada orang-orang lain seperti generasi muda, teman kerja, kolega, anggota keluarga dan publik yang lebih luas. Nah, budaya di sini mencakup tradisi dari apa yang telah berjalan di masa lalu, yang merupakan hasil belajar tentang bagaimana cara terbaik dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian cara itu ditransmisikan kepada generasi berikutnya melalui belajar, sehingga budaya ini akan terus berlangsung sampai seumurnya manusia tinggal di situ. Pengaruh budaya terhadap cara pandang manusia. Menurut Triandis 1994 bahwa budaya itu mempengaruhi manusia dalam memilih, menafsirkan, memproses dan menggunakan informasi. Orang cenderung menginterpretasikan peristiwa berdasarkan atau menggunakan kerangka kerja budaya masing-masing. Selanjutnya, ekologi dan budaya. Manusia adalah hidup dalam lingkungan fisik yang berbeda-beda, dan ekologi adalah tempat manusia hidup terdiri dari objek, sumber-sumber, geografi lingkungan, dan cara orang untuk bertahan hidup. Misalnya, orang yang hidup di sungai yang banyak ikannya akan hidupnya menjadi pencari ikan. Mereka akan memiliki berbagai cara, alat dan perilaku, bahkan upacara berkaitan dengan upacara ikan atau upacara nelayan. Dengan demikian, ekologi tersebut membentuk budaya. Selanjutnya, budaya itu membentuk jenis perilaku khusus. Berikutnya aspek emik dan etik budaya. Emik di sini adalah temuan-temuan yang tampak berbeda untuk budaya yang berbeda. Dengan demikian, sebuah emik mengacu pada kebenaran yang bersifat khas budaya. Nah, emik ini misalnya adalah mencoba menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Nah, sedangkan etik adalah temuan-temuan yang tampak konsisten atau tetap di berbagai budaya. Dengan kata lain, sebuah etik mengacu pada kebenaran atau prinsip yang universal. Misalnya dalam hal ini adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan menggunakan sudut pandang orang luar yang berjalan. Dalam hal ini adalah siapa yang mengamatinya, berarti orang lain yang menilai dari budaya tersebut. Nah, prinsipnya berarti bahwa ketika kita mempelajari hanya satu budaya, maka kita berurusan dengan emik.
Dan ketika kita membandingkan dengan budaya lain, maka kita sedang mempelajari etik. Budaya dipelajari dengan menguji elemen etik, emik, atau kedua aspek itu pada anggota budaya melalui penelusuran faktor biologis, historis, dan ekologis untuk menjelaskan mengapa suatu elemen khusus menjadi penting dalam budaya tertentu. Nah, sekarang di mana letak budaya itu? Menurut aliran realis bahwa budaya itu dinamakan ada di out there atau in the head of member of the culture. Jadi menurut realis budaya itu ada di luar sana atau ada di anggotanya sendiri yang terlibat dalam budaya tersebut. Sedangkan menurut aliran nominalis bahwa budaya itu in the head of investigator atau bahwa budaya itu ada di penyelidiknya atau ada di orang yang menyelidikinya. Sedangkan menurut Triandis bahwa budaya itu ada dalam para anggotanya, namun perlu diinterpretasikan oleh outsider atau orang luar jika ingin diperoleh pemahaman yang utuh tentang budaya tersebut. Jadi budaya adalah superorganik, artinya keberlangsungan dan perubahan budaya tidak tergantung pada siapa yang menjadi anggotanya atau Anda atau saya. Orang-orang akan datang dan pergi, tetapi budaya tetap ada, hanya berubah menjadi lebih atau kurang stabil. Walaupun orang-orangnya telah meninggal mungkin atau tua, ya, budaya tetap ada dengan sedikit atau banyak perubahan. Nah, teman-teman, dari uraian tadi dapat kita membuat suatu kesimpulan bahwa banyak definisi tentang budaya dari berbagai sudut pandang penulis masing-masing. Pada intinya budaya adalah buatan manusia yang menjadi milik bersama, yang diperoleh melalui dan terus berproses dalam bentuk interaksi adaptif dengan ekologi atau alam lingkungan, komunitas setempat atau masyarakat setempat pendukung budaya tersebut, dan komunitas budaya-budaya lainnya. Kemudian budaya tersebut ditransmisikan atau dilestarikan serta disampaikan kepada generasi berikutnya melalui berbagai saluran, terutama adalah pendidikan. Oleh karenanya bahwa suatu ekologi tertentu memiliki budaya masing-masing yang khas atau itu yang dinamakan emik, meskipun juga memiliki kesamaan dengan budaya lainnya atau yang dinamakan etik. Budaya selalu dinamis sebagai hasil interaksi adaptif dengan berbagai budaya lainnya. Budaya mempengaruhi cara pandang seseorang yang akhirnya membentuk kepribadian tertentu yang terwujud dalam pola perilaku tertentu, termasuk kemungkinan pola perilaku problematik siswa nanti atau perilaku konseli yang akan kita hadapi nantinya, karena kita akan adalah calon-calon konselor. Oke, nah itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini, ya. Semoga bermanfaat, dan sekarang tugas-tugas teman adalah masuk atau mengunjungi Google Classroom. Nah, di sana nanti teman-teman akan diminta untuk membentuk kelompok dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah disampaikan di Google Classroom. Untuk itu, teman-teman, sekian pertemuan kita kali ini, kita akhiri sampai di sini. Sampai berjumpa minggu depan dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan
kita tetap diberi kesehatan, jaga diri, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.